Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Petamudia. Saya dari kelas manajemen 2A reguler, ya, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Oke, dengan dibuatnya video ini untuk kebutuhan tugas mata kuliah manajemen koperasi dan UKM, dan dosen pengampunya yaitu Bapak Dedi Kustandi MM, tentang manajemen koperasi dan UKM. Nanti simak terus ya videonya. Oke. Baik, pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorangan, atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, di sini dan disebutkan juga dalam undang-undang, yaitu UU nomor 25 tahun 1992 pasal 1. Oke, prinsipnya adalah yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Lalu yang kedua, pembagian SHU sesuai dengan besarnya jasa anggota. Lalu ketiga, kekeluargaan. Yang keempat, kerja sama. Nah, lalu yang kelima ini adalah mengutamakan kepentingan anggota. Nah, itu tadi yang saya sebutkan itu adalah prinsip-prinsip dari koperasi. Lalu ada lagi modal. Bagaimana sih dapat dari modal ini gitu? Nah, yang pertama itu adalah simpanan pokok. Yang kedua, simpanan wajib. Yang ketiga, dana cadangan. Yang keempat, hibah, ya. Yang kelima, modal pinjaman. Oke, itu adalah modal-modal dari ini apa namanya? Koperasi tersebut. Lalu apa sih unsur-unsurnya gitu? Nah, unsur-unsurnya yang pertama adalah rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Yang kedua, pengurus. Yang ketiga, pengawas. Nah, tadi itu adalah unsur-unsur koperasi, teman-teman. Nah, lalu sekarang jenis-jenisnya, jenis koperasi itu apa aja sih gitu kan yang kita ketahui atau yang biasa kita ketahui itu kan hanyalah koperasi ART atau yang ada di lingkungan kita gitu kan. Nah, terus koperasi di sekolah. Ya, nah di sini ada jenis-jenis koperasi, yaitu ada 5. Nah, yang pertama ada koperasi konsumsi, yang kedua adalah koperasi produksi, yang ketiga adalah koperasi simpan pinjam, ya, yang keempat ada koperasi jasa, yang kelima adalah koperasi serba usaha. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis koperasi, teman-teman. Oke, UKM. Apa sih UKM? UKM itu adalah usaha kecil dan menengah, disingkat UKM. Adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha yang berdiri sendiri. Hubungan koperasi dengan UKM, yaitu eksistensi UKM, akan selalu terjaga jika para wirausahawan mau bekerjasama dengan koperasi, dan sebaliknya koperasi akan selalu meningkatkan kemampuan masyarakat melalui asas kekeluargaannya. Nah, melalui koperasi inilah bisa terjadinya usaha kecil dan menengah, karena koperasi meminjamkan atau mempermudah usaha. Dari sinilah UKM bermunculan. Lalu manfaat koperasi dan UKM itu apa sih? UKM memiliki dua fungsi, yaitu sebagai penemu atau inovator dan sebagai perencana atau planner. Nah, dilihat secara ekonomi makro, kewirausahaan memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa sebagai penggagas, penggerak, pengendali, serta mengacu pembangunan sosial ekonomi negara. Nah, apa sih tugas koperasi dan UKM? Sini saya akan menyebutkan 4 tugas atau koperasi dan UKM, ya. Nah, yang pertama ini memperbanyak produksi. Yang kedua, memperbaiki kualitas barang yang dihasilkan rakyat, ya, atau masyarakat. Lalu yang ketiga, memperbaiki distribusi. Nah, yang keempat, memperbaiki harga yang menguntungkan bagi masyarakat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan gitu tentang koperasi dan UKM, ya.
bagaimana sih terjadinya UKM itu tadi sudah saya jelaskan ya, karena adanya koperasi disitulah terciptanya UKM. Nah, ketika UKM itu koperasi itu berjalan dengan lancar gitu, memberikan modal-modalnya atau memberikan pinjaman kepada anggotanya. Nah, anggotanya ini dituntut untuk aktif gitu, dalam artian aktif dia harus inovatif. Apa sih supaya modal yang dikeluarkan oleh koperasi itu untuk apa sih gitu. Nah, eh, di sini tekankan untuk membuat usaha ya, tapi usaha masih belum besar gitu, dalam artian yaitu tadi UKM, usaha kecil dan menengah gitu. Makanya di situ disebutkan bahwasanya modalnya pun tidak terlalu besar, hanya 200.000 gitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.